sekaligus membuka acara ini. Kita Kita mulai saja, Suci. Oke. Selamat pagi, Pak Martin dan teman-teman Sobat Hijau semua. Pertama kali ya kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Martin karena sudah bersedia meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Terima kasih banyak Pak Martin. Pak Martin ini memberikan banyak masukan kepada kami karena beliau lebih expert di bagian marketing buah. Jadi kita di industri hulu ini sangat terbantu dengan Pak Martin dan teman-teman yang ada di industri hilir. Ya, Pak Martin ini saya rasa sudah berkecimpung begitu lama di industri buah ya, di industri horticulture. Ya, pernah lama di Sunpride, dan sekarang mendirikan beberapa perusahaan seperti GoFruit, Coco Delight, dan sekarang ada Sams Banana. Jadi suatu kehormatan bagi Hijau Surya bisa bersama-sama Pak Martin untuk memberikan sesi webinar hari ini. Mohon saran dan masukan dari Pak Martin untuk di sesi kedua nanti, Pak Martin. Ya, Suci, slide pertama, Suci. Ya, jadi topik hari ini kami tidak bahas detail mengenai kultur jaringan, karena topik hari ini adalah bagaimana mengkomersialisasi bibit pisang kultur jaringan beserta produk buah pisangnya. Ya, kita seperti yang dijelaskan Suci tadi di awal, kita produsen benih kultur jaringan, sebenarnya sangat banyak para petani dan masyarakat yang ingin tanam. Tapi pengalaman kami selama ini, pertanyaan mereka hampir sama, yaitu setelah tanam, kami jual kemana. Ya, jadi di sini bagi teman-teman Sobat Hijau, di sini ada Pak Martin. Nanti mohon sarannya juga Pak Martin untuk industri hilir ya nanti Pak Martin. Suci, slide-nya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, jadi PT Hijau Surya itu berdiri dari sejak 2012. Kita adalah produsen benih kultur jaringan. Kita awalnya mulai dari benih pisang. Ya, misi kita adalah untuk menjadi lab pembibitan kultur jaringan yang berkelas dunia untuk memajukan industri pisang di Indonesia. Kita juga selain pisang ada memproduksi benih pisang tanaman hias tropis seperti anggrek dan baru-baru saja selama COVID tanaman hias seperti monstera, philodendron, anthurium itu perkembangannya begitu pesat. Visi kami adalah menyediakan bibit kultur jaringan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ya, jadi saya dulu sekolah di Inggris. Jadi jenis pisang yang saya lihat di sana adalah cuma pisang Cavendish, Pak Martin. Ya, dan setelah diketahui rupanya suplainya banyak dari Amerika Latin kalau yang ke Eropa. Jadi dari Ekuador, dari Costa Rica, dari Panama. Ya, saat itu saya berpikir, kenapa mesti Cavendish awalnya, Pak? Karena saya kelahiran di Sumatera Utara, pisang yang terkenal dari dulu sampai sekarang adalah pisang barangan. Jadi kalau menurut saya yang kelahiran Sumatera, mungkin ketika saya merasakan pisang Cavendish di Inggris, jujur memang agak sedikit tawar rasanya Pak Martin dan Sobat Hijau semua. Tapi malah pisang itu yang sangat terkenal dan satu-satunya varietas yang sangat berkembang di Inggris ya. Jadi ketika saya pulang saya cari tahu rupanya di Indonesia ini banyak varietas pisang yang luar biasa. Ya, maka dari itu kita mulai Hijau Surya itu memulai dari pisang. Ya, next. Ya. Nah, kenapa harus pisang? Ya, Indonesia rupanya salah satu termasuk 3 besar untuk negara konsumsi pisang terbanyak di bawah India dan China. Ya, jadi itu mengapa pasar pisang di Indonesia itu sangat besar sebenarnya. Ya, dan saya rasa dan mungkin saya salah, industri pisang itu belum terbentuk begitu baik di Indonesia. Menurut saya industri yang
mungkin cuma pisang Cavendish yang industrinya lumayan terbentuk ya, karena ada Sunpride dan sekarang ada seperti Sams Banana, ada Fruit, ada Halo ya. Ya. Dan mengapa harus pisang ya? Indonesia itu termasuk asal usulnya pisang. Ya, Indonesia itu memiliki banyak keanekaragam varietas pisang. Jadi biodiversity genetik Indonesia pisang itu sangat besar. Ya, mengapa itu potensinya sangat besar? Next, next aja. Di sini belum sih. Ya, mohon maaf. Slide-nya belum loh, belum. Sudah di tempat saya belum. Atau pindah ke baik ya. Jadi dari pertama kita mulai sampai sekarang banyak challenge ya yang kita hadapi. Ya Sobat Hijau semua Pak Martin. 4 sampai 5 tahun pertama itu salah satu masa-masa sulit kita. Jadi walaupun kita sudah bisa menghasilkan, banyak petani dan masyarakat tidak percaya bahwasannya ini bibit pisang kultur jaringan. Ya mohon maaf mungkin karena level pendidikan apalagi kami yang di Sumatera Utara ini ya, level pendidikan masyarakat dan petani mungkin mohon maaf belum begitu tinggi. Jadi hampir semua tidak percaya itu adalah bibit pisang. Ya dari daun sekilas seperti kunyit. Jadi awal-awal kita walaupun kita ngomong sampai capek tidak ada yang percaya. Ya, jadi kita awal-awal kita kasih bibit gratis kepada para petani dan masyarakat sekitar. Nah, setelah sudah 3 bulan, baru bentuk pisang itu baru nampak. Jadi para petani baru percaya dan ya mulai dari saat itu ya penjualan kita juga mulai meningkat. Ya, ya. Nah, salah satu challenge kita itu banyak yang berpikir bahwasanya bibit kultur jaringan itu berbeda dengan bibit bonggolan atau anakan. Ya, padahal kultur jaringan itu hanya salah satu metode perbanyakan, ya tanpa rekayasa genetik. Jadi semua cara tanam, budidaya tanam sampai panen itu adalah sama. Ya hanya saja karena bibit kultur jaringan, masa panen daya tumbuhnya lebih cepat sehingga masa panennya dan hasil produksi lebih tinggi. Ya. Jadi salah satu tantangan berat untuk kami, Pak Martin dan semua Sobat Hijau. Ya mohon maaf, petani di sini belum punya jadwal tanam yang pasti. Jadi tiba-tiba mereka punya lahan, mereka bersihkan lahannya, dan mereka telepon kami. Mbak Suci, ada stok bibit pisang barangan nggak sebanyak 5.000 atau 10.000? Ya, jadi dalam waktu yang mendadak, kebanyakan waktu kami tidak punya stok. Ya, jadi mungkin itu untuk teman-teman semua, mungkin kita ya saling belajar ya. Kalau kita lihat yang di negara Vietnam atau Thailand, para petani biasanya mereka sudah pesan ke lab 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Jadi supaya stoknya ada, dan biasanya kalau nggak ada stok, banyak petani yang terpaksa beralih ke jenis tanaman lain. Jadi tidak jadi menanam pisang. Ya, salah satu tantangan berat kami. Selanjutnya, nah ini ya, jadi industri hilir pisang di Indonesia itu belum sepenuhnya terbentuk. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin cuma pisang Cavendish saja di Jawa ya, di Lampung dan di Jawa industrinya sudah sangat luar biasa. Ya, ini kita berterima kasih ada maaf.
Oke, maaf. Pak Martin, kayaknya slide saya tidak berubah ya, Pak Martin? Maaf, suaranya masih mute, Pak Martin. Iya, slide-nya masih yang tantangan komersialisasi, Oh, Pak Budi. baik. Nah, sudah oke. Sudah ya, oke. Sampai mana tadi kita ya? Oke, ini yang tadi yang kedua. Next. Ya. Ya. Ya, ini yang ketiga ya, tidak punya jadwal pasti. Next, yang keempat. Nah, ini ya, industri. Ya, jadi hanya pisang Cavendish yang industrinya lumayan sangat terbentuk. Ya, terima kasih kepada Sunpride, ada merek Frui, ada Sun Banana dari Pak Martin. Ya, sekarang juga ada pisang barangan dari Lampung, Nana Banana. Jadi, untuk ya padahal varietas lokal yang lain, misalnya kita di Sumatera Utara ini pisang barangan itu potensinya luar biasa, tetapi memang untuk off-taker-nya industrinya belum sepenuhnya terbentuk. Jadi di sini mungkin kita perlu belajar banyak dari industri untuk seperti industri Cavendish ya, gimana mereka dari pasca panennya mereka bisa buat kulit pisangnya mulus, jadi sangat menarik di supermarket. Ya, next. Ya, baik. Ya, karena kita di Asia Tenggara, ya Filipina juga salah satu sebagai eksportir pisang terbesar di Asia Tenggara. Ya, setahu pengalaman saya, Filipina banyak ekspor ke China dan Jepang. Ya, jadi keunggulannya mungkin mereka ya kualitas, kontinuitas dan harganya ya. Ya, next. Ya, mengapa di Filipina bisa lebih unggul, jauh lebih unggul dari Indonesia? Ya, setahu yang kami tahu, mereka sudah berbentuk kawasan ya. Ya, mungkin seperti yang di Lampung sudah berbentuk kawasan, ya, dan infrastruktur di Filipina, logistiknya juga lebih baik, saya rasa. Dan mereka hampir 100% yang kita tanya untuk industri besar ya sudah pakai bibit tissue culture, kultur jaringan. Ya, untuk harga memang Filipina, setahu yang saya tahu, mereka banyak ekspor ke Jepang dan China, dan bea masuk di negara tersebut lebih baik ya. Mungkin hubungan bilateral Indonesia dengan negara China masih kurang baik, jadi bea masuk di negara tujuan jauh lebih tinggi. Ya, jadi dari segi harga kita kurang bersaing dengan Filipina. Next. Ya, dalam waktu dekat kita Hijau Surya ya kita mulai dari desa, kelurahan di samping lab kita ingin menampung hasil buahnya ya. Jadi kita di Asahan karena banyak yang bertanya nanti setelah tanam jual kemana. Jadi kita ya belajar sangat banyak lah. Kemarin kita sudah berkunjung ke packing house-nya Pak Martin, sangat luar biasa. Kami dikasih kesempatan belajar banyak. Ya, kami perlu belajar banyak untuk bagaimana menggrading, mempacking, dan untuk logistik dan distribusinya ya. Jadi gimana bisa sampai ke supermarket dalam kondisi masih segar. Ya, ya oke, lanjut. Nah, jadi industri pisang itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kami Hijau Surya, produsen bibit kultur jaringan, kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya, di sini kami butuh banyak petani, banyak teman-teman sobat hijau yang ingin tanam. Dan setelah tanam kita butuh orang-orang yang bisa menjualnya. Ya, bagaimana cara mendistribusikannya. Jadi webinar kali ini kita memang mengundang ahlinya, ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua ini. Karena kalau marketnya tidak bagus, otomatis kami di hulu juga otomatis penjualan bibit kami juga tidak begitu baik. Ya, next. Ya. Nah,
untuk beberapa jenis Cavendish kita juga sudah mengembangkan, ya ada varietas dari Pak Martin nanti MW1 juga lagi kami produksi. Bagi teman-teman sobat hijau yang tertarik, mungkin nanti bisa langsung kontak Pak Martin. Ya selain itu, ini juga ada varietas dibilang Cavendish juga bukan ya. Sebenarnya Samulio ini varietas yang sudah lama sebenarnya. Ini dari Honduras. Ya sebenarnya ini kalau nama latinnya, nama kodenya ya mereka kasih dengan nama Via 17. Jadi ini sempat heboh di bagian Malang. Ya sebenarnya ini dari Honduras. Sebenarnya bukan Cavendish, tapi dari segi bentuk dan produksinya hampir menyerupai Cavendish dan ini lebih toleran terhadap penyakit Fusarium. Jadi teman-teman yang ingin berminat, ini juga bisa sebagai pisang meja dan sebagai pisang industri tepung pisang. Ya, next. Ya, baik. Saya rasa singkat saja karena materi utama, narasumber utama kita Pak Martin. Ya, di sini ada media sosial kita Hijau Surya. Kita selalu memberikan konten-konten edukasi. Ya, walaupun begitu kita baru merintis sebenarnya ya. Jadi jika ada SOP teknis budidaya yang masih kurang benar, kurang berkenan, mohon banyak kasih masukan dan saran kepada kami. Ya, mari sama-sama belajar memajukan industri pisang di Indonesia. Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jika ada kesalahan, ya mungkin dari tim sales kami, tim marketing kami, mohon maaf. Ya, mari sama-sama belajar. Ya, terima kasih, moderator. Ya, kita lanjutkan ke Pak Martin ya. Silakan Pak Martin. Ya, terima kasih Pak Budi. Luar biasa pemaparannya. Ya, senang sekali ini buat teman-teman yang baru join ya. Saya akan share ya pengalaman saya dan kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa berbudidaya pisang dan bagaimana sedikit gambaran hulunya ya. Hilirnya, sorry. Hilirnya. Saya bisa share screen sekarang ya. Bentar. Mbak, tolong dikabarin kalau screen saya nggak bergerak ya. Oke, ini yang kita akan bahas, potensi bisnis budidaya pisang, barangan, Raja Bulu, Cavendish, maupun pisang lokal lainnya. Bentar, maaf. Apa screen saya udah masuk ya? Sudah, Pak Martin? Sudah ya? Oke, Sudah, baik. Pak. Baik. Ini saya... Oke. Ya, saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Martin, kira-kira udah 23 tahun ya saya berkecimpung di dunia buah-buahan, hortikultura. Jadi dari awal saya bergerak di bidang pemasaran ya, marketing, distribusi itu memimpin perusahaan Sunpride dari bayi sampai saat ini. Kemudian saya retired dini ya karena mau buka bisnis sendiri. Saya penasaran ya, belum pernah masuk ke bisnis retail. Waktu itu ada bisnis retail online maupun offline, saya masuk ya ke sana. Sayang sekali belum sempat lama langsung terkena COVID, tapi masih tetap berlanjut ya. Ada 4 toko sekarang dilanjutkan oleh partner saya. Kemudian kita juga mendirikan kebun kelapa kopior ya di Batang, yaitu ada 15 hektar tertanam, tanahnya 40 hektar. Kemudian saya juga menanam pisang di situ Waringin Agro di Kerawang. Nah, di sini adalah showcase plantation, artinya di sini juga lab. Kita bercocok tanam pisang sampai saat ini dan banyak sekali belajar apa yang menjadi problem, mulai dari penyakit, infrastruktur, sistem pengairan. Ini yang nanti saya akan share lebih dalam. Kemudian setelah dia mulai berbuah, kita dirikan perusahaan distribusi. Ya. Brandnya kita ada Sams dan Sae. Sams itu untuk mengcover yang quality pertama ya, quality yang bagus. Itu kita pasarkan ke modern market. Kemudian kita juga ada
mereknya Sae, itu untuk menghandle yang second grade atau grade B-nya, itu kita supply ke General Trade. Nah, ini yang terakhir, akhirnya juga masuk ke industri sayur dan buah frozen. Jadi ini saya nggak bahas hari ini ya, tapi ini sangat menarik karena di sini kita bisa membantu banyak sekali petani sayur yang selama ini selalu pusing mencari pasar ya. Nah, ini tadi slide-nya sudah di-share ya. India itu sebenarnya adalah produsen paling besar ya untuk buah pisang. Indonesia tuh hanya nomor 3. Tapi kenapa India sama China ini tidak pernah terdengar sebagai eksporter ya? Jadi rupanya consumption di dunianya itu dia juga besar ya. Nah, termasuk Indonesia, kita ketiga. Nah, kita ini mengekspor ada sedikit, tapi consumption di Indonesia itu demikian besar kebutuhannya. Itu memenuhi kebutuhan kita sendiri aja itu sulit gitu ya. Saya 23 tahun bermain pisang, sampai saat ini seringkali kekurangan pisang, especially 2 tahun terakhir ini ya. Di mana pemain utamanya itu begitu terganggu supply-nya, langsung itu berasa seluruh Jawa ya sampai Sumatera itu langsung berasa kelimpungan melayani pelanggan yang meminta pisang gitu. Oke, balik sekarang lebih zoom in ke pasar di Indonesia ya. Konsumsi buah di Indonesia diperkirakan ini 150 T. Ya, ini data tahun 2019. Datanya memang masih agak tua ya, saya belum sempat update. Nah, tapi pisang sendiri itu mengkontrol 17%. Ya, jadi sekitar 26 triliun. Waktu saya memimpin Sunpride ketika saya terakhir di sana itu value-nya udah mencapai hampir 1 triliun. Jadi pasarnya itu masih sedemikian besar ya untuk pisang yang high value. Yang saya katakan pisang high value itu apa? Pisang yang ditanam sedemikian rupa sehingga dijaga kemulusannya, kemudian waktu post harvest dimatangkan sedemikian rupa sehingga itu sampai di destinasi baik di modern trade maupun di pasar tradisional itu sangat mulus, sudah di dalam dus ya. Kalau dulu itu orang menerima supermarket, kalau menerima buah tuh dulu disortirin dari petani itu, dari dikirim 2 ton, setelah sortir cuma diterima 800 kilo, itu kira-kira sangat menyedihkan ya. Tapi kalau udah di packing dengan baik, itu bisa diterima hampir 100%. Mereka hanya lihat, step kematangannya sudah benar gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, menurut kami, ini peluang budidaya pisang sangat besar. Jadi populasi manusia itu udah hampir 8 miliar ya. Kalau beberapa tahun yang lalu, saya kalau membicarakan berapa sih populasi dunia masih sekitar 6 miliar lebih. Sekarang sudah hampir 8 miliar tanpa kita sadari. Ya, katanya bumi itu akan mencapai 9 miliar dan di sana adalah titik kritis. Ketika 9 miliar itu resources di dunia yang bisa dipakai untuk bercocok tanam itu akan kritis gitu ya, sehingga akan ada kekurangan gitu. Nah, jadi makanan merupakan bisnis masa depan yang sangat menjanjikan ya. Mungkin kita pernah dengar barusan ini aja ya, India stop untuk mengekspor berasnya ya. Dan India itu dibandingkan dengan negara kedua, ketiga, keempat, kelima, digabungkan, itu India masih lebih besar gitu. Jadi begitu India stop, harga beras langsung melonjak di dunia. Nah, ini untung Indonesia bisa swasembada ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi di dunia pisang sama. Ini kita basically swasembada pisang, tapi menurut saya di 2 tahun terakhir ini kerap kali kita kekurangan pisang di bulan-bulan tertentu, umumnya di musim kemarau. Ya, jadi pasarnya masih sangat besar, even untuk lokal ya, pemainnya belum banyak. Nah, pisang juga itu kalau kita tanam itu enak ya. Jadi dibandingkan dengan padi, misalnya kita harus tanam lagi, panen, tanam lagi tiap 3 bulan ya. Kalau ini kita bikin infrastrukturnya yang bagus, kita sekali tanam dia akan berbuah terus-menerus ya. Nanti saya jelaskan itu ada small cycle, ada big cycle ya. Nah, jadi 9 bulan pun sudah kita bisa mulai panen.
9 bulan udah mulai panen, jadi perputaran uangnya udah mulai lega ya, karena untuk semua investor maupun petani sama ya, kalau nunggunya terlalu lama itu berat sekali ya. Saya juga merasakan, saya juga berempati, kita kalau menanam sesuatu kalau terlalu lama itu berat sekali. Saya rasakan ketika menanam kelapa kopior ya, yang kita tunggu lebih dari 3 tahun, itu luar biasa, itu membiayainya ya. Nah, jadi kalau pisang ini sedikit beda ya. Jadi BEP-nya, break even point-nya itu lebih cepat. Nah, terutama pisang yang dirawat dengan baik. Dan ROI-nya sangat menjanjikan ya. Kalau estimasi saya dalam 3 atau 4 tahun itu uang kembali double. Uang investasi kita double. Nah, jadi nggak aneh kalau disupport dengan data di Indonesia ya, dari 2007 sampai 2018 itu rata pertumbuhan perkebunan pisang itu orang banyak sekali menanam pisang karena kebutuhannya di lokal aja demikian tinggi. Screen saya agak macet. Coba saya escape sebentar. Nah, oke. Oke. Nah, jadi pisang apa yang sebenarnya dicari oleh pasar saat ini ya? Pisang Cavendish sudah tentu ya, udah ada di pasar. Tapi yang recently menjadi hot nih sebenarnya adalah pisang barangan, pisang Raja Bulu, ada beberapa pisang unggulan lagi yang di Indonesia itu rupanya sangat kaya ya. Ada beberapa yang kita bahas dengan Hijau Surya, misalnya pisang kepok NTT. Wah, pisang kepok NTT ini enak luar biasa ya. Tapi saya yakin hanya beberapa persen di Indonesia ini yang pernah merasakan. Nah, pisang barangan, kalau yang di Sumatera ini udah sering merasakan, di Jawa Timur atau Indonesia Timur jarang loh yang merasakan. Jadi waktu itu ya kalau saya lihat flow-nya produk-produk yang masih dari tradisional gitu, yang masih ada bitik-bitiknya barangan itu sampai di Jakarta habis. Jadi orang Jawa Tengah sama Jawa Timur sering nggak kebagian. Nah, begitu. Nah, kami sendiri kami sendiri menanam sekitar 5.000 batang ya pisang barangan dari Hijau Surya. Waktu dia mulai mau berbuah itu kami dihadapkan dengan dilema. Ini mau kita bikin dia mulus atau mau kita bikin dia tanpa bagging ya, biar dia bintik-bintik seperti originalnya gitu loh. Nah, udah ada yang bilang mau bagi 2, ada yang mau ini. Tapi ternyata akhirnya karena ada teman-teman tadi ya, juga yang sudah nanam sebelumnya, ternyata setelah dimuluskan luar biasa demand-nya. Pisang yang mulus pisang yang mulus rasanya enak. Karena pisang barangan ini kan taste-nya luar biasa, isinya kan merah ya. Nah, itu dagingnya merah, rasanya enak. Itu break-nya kemanisannya jauh di atas pisang Cavendish. Nah, sehingga ini permintaannya luar biasa. Nah, saya sharing juga sebagai ini pelanggan Hijau Surya yang ada di Bengkulu ya. Itu kita ada ambil pisangnya sebagai off-taker. Nah, saat ini baru bisa mensuplai sekitar 1 truk ya, 1 truk per minggu. Kita butuhkan 2 sampai 4 truk per minggu. Nah, jadi teman-teman yang masih mau nanam pisang barangan, segera pelajari budidaya yang baik pisang barangan. Bisa kontak Pak Budi dan tim, bisa kontak saya, nanti kita bantu gimana supaya hasilnya baik dan hasilnya semua kita ambil. Pasarnya nggak usah pusing. Nah, oke, saya singkat cerita kalau berbagi pengalaman ya, karena saya mengelola kebun sendiri itu, kita mengelola kebun sendiri sekitar 40 hektar, kita punya lab di kantor, sehingga kita bisa percobaan berbagai macam cara pengairan, dengan drip, dengan parit ya. Kita juga saya juga konsult untuk memberikan konsultasi untuk beberapa kebun ya di Bandung dan lain-lain. Jadi dulu waktu kita mulai kita nanam 1 hektar 2.600 pohon menggunakan double row. Nah, ini menggunakan double row dengan tujuan wah kalau pohonnya banyak berarti nanti buahnya banyak nih gitu ya. Jadi kita greedy ya, tamak. Kita tanam semua itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi pohonnya itu terlalu rapat. Nah, pohonnya terlalu rapat. Apa yang terjadi kalau pohon terlalu rapat? Itu ada 2 isu. Satu, itu kalau di daerah ketinggian, dia itu akan banyak jamur ya. Jadi problem jamur. Problem jamur ini
tidak sederhana ya. Jadi ada sigatoka segala macam sehingga tuh performance buahnya nanti kotor. Nah, tapi kalau di tempat yang kayak di Kerawang, Subang, Purwakarta, di tempat panas gitu ya, itu jamur nggak terlalu masalah, tapi sebenarnya hasilnya tuh sama aja. Misalnya kita tanam 1.650 dengan 2.600, nanti tuh hasilnya beratnya per hektar sama aja. Karena apa? Pohonnya itu kalau terlalu rapat tuh daunnya saling menutup, ya. Kita bilang kalau yang baik adalah yang salaman, artinya ujung sama ujung ketemu. Tapi kalau yang sampai pelukan itu percuma. Daun yang di bawah itu sebenarnya nggak masak, ya. Jadi dia malah menghambat sinar matahari buat anaknya. Nah, jadi kami saat ini menggunakan metode 3x2, yaitu 1.650 pohon per hektar. Oke, itu jadi panen pertama ada yang 9 bulan, kalau barangan mungkin 10 bulan ya. Selanjutnya itu anaknya kita pelihara. Jadi setiap 6 bulan atau 5 bulan itu kita dapat panen lagi dari rumput yang sama yang kita tanam. Jadi membeli bibit dari hijau surya ya sekali aja. Nanti setelah itu bisa dipelihara sampai beberapa generasi. Nah, jadi yang berikutnya saya bicarakan mengenai siklus kecil dan siklus besar. Siklus kecil itu kan berarti dari kita tanam sampai dia berbuah. Terus sampai beranak. Nah, jangan lupa untuk replanting. Replanting itu artinya kalau rumpun kita ini memang sudah kurang bagus. Ciri-cirinya apa, Pak? Biasanya begini, generasi pertama itu, ini kayak saya ngomong kelingking kita ya, generasi pertama biasanya segini misalnya, oh udah cukup bagus, tapi biasanya itu buah bersih. Generasi kedua menghasilkan yang lebih tinggi hasilnya. Generasi ketiga juga masih lebih tinggi, setelah itu turun. Ya, setelah itu turun, generasi kelima biasanya itu anaknya cicitnya dari tanaman tersebut mulai turun. Nah, beberapa yang kami kira adalah cara kita memelihara kesuburan tanahnya itu memang challenging kalau sampai generasi kelima. Nah, jadi bersiap-siaplah kita replanting, jangan lupa, karena nanti bisa mencapai satu saat di mana, oh omsetnya kok udah turun nih karena hasil produktivitasnya turun, kita lupa menanam kembali gitu ya. Jadi kalau kita menanam secara besar di generasi tertentu, kita harus selalu awas pohon kita itu kapan kita harus menanam kembali, gitu. Nah, Pak, luasannya berapa hektar? Saya kalau perkebunan yang industri minimum 10 hektar, oke? Tapi tidak ada masalah kalau mau di bawah 10 hektar. Misalnya kita buat kelompok. Kenapa sih 10 hektar? Karena gini, nanti waktu hasil panen itu sehingga pisangnya cukup untuk diindustrikan ya, dipak yang cukup sehingga muat ke satu fuso misalnya 500 atau 600 box. Satu box itu 13 kilo. Kalau kita hanya sendirian menanam 1 hektar itu nanti hasilnya, kecuali pasarnya dekat ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pasarnya jauh, misalnya 3 jam mengirim atau 15 jam, kadang-kadang kami dari Bengkulu ya, ambil pisang dari Bengkulu, dari Lampung, dari Banyuwangi. Nah, itu butuh satu luasan yang cukup. Nah, jadi bisa juga bekerja berkelompok tentunya ya, 1 orang 1 hektar. Jadi saya sangat sarankan kalau bekerja minimum 1 orang itu 1 hektar ya, karena itu di angka yang menurut saya paling efisien. Oke. Nah, sebelum kita mulai berkebun, tentu di sini saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana total proses berkebun, hanya yang inti-intinya aja, karena kita sudah mengalami. Di sini kami berkebun 40 hektar ya waktu itu. Sebelumnya tanahnya adalah sawah, ya sawah. Jadi ada petaninya gitu loh. Cuman ini tanah salah satu partner kami, jadi ini tanah hak milik. Nah, jadi itu bagaimana kita secara sosial memanage petaninya agar mengkonvert ya, tadinya dia bercocok tanam di situ, bagaimana dia bisa menjadi mitra tani untuk pisang, itu bisa ya. Jadi perlahan-lahan mereka convert. Kedua yang penting di selain sosial, yang penting disiapkan adalah bagaimana infrastruktur. Jadi saya bisa cerita dikit ya, sharing memanage 40 hektar. Awal-awal tuh kami sempat bikin jalan ya, tentu bikin jalan kita tahu cukup mahal ya, bukan aspal sih, jalan tanah. Nah, karena setelah begitu di jalan tanah, kami hitung-hitung nih jalannya kira-kira 1 kilometer. Wah, lebarnya 4 meter. Wah, kalau kita tambahin pohonnya nih tadi ya, masih greedy ya, masih belum ada pengalaman.
wah mendingan buat pohon, nanti hasilnya tambah sekian ratus juta nih gitu. Jadi kita yang sudah dibikin tanah setengah itu jalan, kami convert lagi menjadi tanaman. Dan ternyata itu setelah panen kami baru merasakan problem besarnya ya. Jadi waktu kita membuat kebun, itu layout kebun, kita harus buat perimeter, kita harus buat jalan sedemikian rupa sehingga barang masuk berupa pupuk, ya kan, petaninya sendiri aksesnya itu menjadi mudah. Dan setelah panen kita itu jadi juga bisa menarik pisangnya dengan baik ya, dengan mudah ya, nggak lecet-lecet gitu. Nah banyak yang mengignore pembuatan infrastruktur. Menurut saya itu kesalahan yang sangat besar. Infrastruktur yang kedua adalah air, persiapan pengairan dan drainase. Jadi kalau bisa dilihat di sini di slide saya ini ada parit-parit yang besar ya. Parit besar ini di musim hujan berguna sebagai drainase. Jadi pohon pisang itu tidak suka kerendam. Dia suka air tapi nggak suka direndam. Jadi paling baik adalah selalu di satu hektaran itu semuanya punya drainase sehingga selalu cepat kering, tetapi nggak boleh sampai kekeringan lama, harus selalu ada pengairan ya. Nah kemudian cara menanam ya, di sini ada ini yang saya bilang terlalu rapat ya, ini yang double row, ini adalah 2 barisan dari pohon yang demikian rapatnya. Ini kami sekarang rubah menjadi single row 3x2. Oke. Jadi di sini saya nggak cover terlalu detail, cuman saya kasih gambaran sedikit di sana, sedikit di sini, supaya mempunyai sense-nya lah bahwa berkebun itu juga ada challenge, tapi ada tantangan yang kita harus temukan nih ya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini ya kalau udah mulai berbuah ya, slide frame paling kiri itu mulai keluar itu ya, itu kita mulai excited lah ya, karena sebentar lagi panen besar gitu ya. Nah, jadi pohon yang dirawat sama nggak dirawat harganya beda sekali. Ya, kalau pohon yang dirawat menjadi grade A itu harganya satu tandan kira-kira 100.000. Karena bisa menghasilkan kira-kira 20 kilo lah bersih buah. Ya, dihargai 5.000 aja harga rata-rata itu udah 100.000. Ya. Nah, tapi kalau dia sampai tidak dirawat menjadi bintik-bintik kotor, palingan harganya itu di pasar kalau Anda jual 20.000. Jadi bumi dan langit harganya. Nah, jadi jika berkebun itu memang harus belajar pada ahlinya, berkelompok bersama, jadi bisa saling mendapatkan informasi. Misalkan itu jantungnya waktu keluar masih menghadap langit harus disuntik insektisida ya, bisa insektisida ini ataupun insektisida organik. Nah itu apa Pak yang kita suntik, berapa banyak ya, pakai alat apa begitu. Terus harus diberongsong frame kedua ya, kok dibajuin nih pisangnya, dibaju-bajuin begini, iya supaya insek itu tidak menyerang dia, dan warna biru itu agak mereflek insek nggak gitu mau, sementara sinar matahari masih bisa masuk ya. Jadi bisa dilihat di frame ketiga itu buahnya mulus ya, buahnya mulus, dan kalau bisa dilihat tuh titik di bawahnya itu tidak ada sisiran yang terlalu kecil, karena sisiran yang terlalu kecil tuh harganya juga rendah ya. Jadi ada satu teknik di mana kita namanya hand removal. Jadi misalnya gini, misalnya waktu dia keluar ontong, daun pohonnya itu tinggal 6 ya, atau masih 8. Kalau masih 8 kita bisa pelihara 7 sisir. Tapi kalau daunnya tinggal 5 karena satu dan lain hal, ya kita harus piara 4. Dan jangan sayang-sayang itu yang bawahnya itu dibuang. Nanti yang atasnya semua menjadi grade A. Ya, grade A itu sekitar 6 ribuan ya tadi saya bilang. Sehingga hasil kebun kita itu optimal. Oke. Kalau ada yang nanti nanya lebih detail mungkin ditanya jawab ya. Baik, ini ya. Nah, ini post harvest. Penting sekali post harvest ya. Jadi pisang yang udah kita pelihara 9 bulan, demikian dirawat seperti bayi, saya bilang ya, kalau merawat pisang itu seperti bayi. Waktu panen tiba-tiba ditaruh di tanah misalnya. Wah, itu sayang sekali ya. Jadi udah dirawat lama-lama, kita panen taruh di tanah, lecet-lecet lagi. Itu langsung grade-nya jatuh ke grade 2. Jadi ini ada frame yang di bawah. Kalau bisa lihat itu saya.
Nah, frame yang di bawah itu, jadi ada yang namanya paratak. Jadi kalau habis paden, harus taruh di paratak sampai nanti dijemput oleh mobil, gitu ya. Nah, waktu di handing, kemudian dibawa, ditransport ke packing house, ya ini dibuka, terus disisirin satu-satu, direndam di bak yang lebar gitu ya, sesuai dengan besarnya. Nanti dipotong nih seperti di frame tengah atas, ya. Itu menjadi klaster pisang ya. Klaster pisang itu yang masuk ke supermarket disebut klaster, bukan sisiran ya. Nah, terus kemudian dikemas dalam dus ya, sehingga itu nanti dikirim ke gudang pematangan itu sudah dalam dus ya. Begitu. Nah, ini bisa dilihat di paling kanan bawah itu adalah contoh gudang pematangan ya, gudang pematangan. Jadi pisang yang dibawa ke tempat kita, mau Barangan, mau Raja Bulu, mau Cavendish, itu semua dalam kondisi mentah. Ya, jadi nanti dimatangkan. Ada teknik mematangkan yang di frame yang tengah bawah itu adalah step kematangan pisang. Jadi waktu datang itu stepnya 1. Nanti waktu dikirim ke pelanggan setelah 5 hari dimatangkan itu stepnya step 3. Ya. Kalau yang di frame yang di sini bisa dilihat itu adalah yang sudah matang, siap dikonsumsi. Nah, ini kantor kami yang kanan atas, itu kantor kami. Di sana kami punya lab kecil penanaman pisang Cavendish, dan ada juga greenhouse melon. Jadi perlu sekali kita itu bereksperimen ya, mendapatkan metode penanaman yang paling baik. Nah, jadi saya mau tutup presentasi saya dengan summary. Yang pertama ya, kalau Pak, berapa sih itu sebenarnya HPP-nya, harga pokok produksinya kalau bertanam pisang, ya pisang apapun mirip-mirip ya. Harga pertandannya itu pokok produksi adalah 40.000. Nah, dengar dulu nih, 40.000 ini kalau kita beli bibit, ya beli bibit yang pertama loh. Ingat, beli bibit hanya sekali dulu ya, untuk sampai 3 tahun atau ya 3 tahun lah ya, 5 kali berbuah. Nah, tapi tahun-tahun berikutnya itu HPP-nya dia udah akan turun ke 35.000, tergantung kebun Anda ya. Nah, harga jualnya per tandan ini yang kita beli dari mana-mana ya. Kita beli dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, dari Bengkulu. Itu harga jual per tandannya kalau 20 kilo itu 100.000. Jadi bisa dibilang menunggu 9 bulan menghasilkan profit margin yang demikian tinggi ya. Dan tiap 6 bulan kemudian tuh dia udah menghasilkan lagi. Pasarnya luas ya, demand selalu lebih besar daripada supply. Ya, kecuali beberapa bulan misalkan lagi bulan puasa ya ada penurunan demand sedikit, tapi in general pokoknya menanam pisang itu sangat menguntungkan dan lebih besar permintaan daripada ininya, lebih besar permintaan daripada supply-nya. Nah, ini 3 yang saat ini sangat hot ya, Barangan, Raja Bulu, kalau Cavendish sudah biasa ya. Ada beberapa lagi tadi yang menurut saya varietas yang bisa dikembangkan oleh alam hijau surya, seperti tadi kepok NTT, pisang kayu ya, itu tinggal kita poles bagaimana cara memasarkannya, itu luar biasa, taste-nya enak sekali. Berikutnya adalah nah di kami sendiri ini offtake-nya menjamin. Jadi kalau ada yang memerlukan pasar, kita bisa bertemu atau WA ya. Itu nanti kita bicarakan bagaimana kita bisa menerima hasilnya ya. Tapi memang harus tercatat ya. Jadi kita nggak bisa dadak-dadakan, Pak, saya punya sekian aja gitu ya. Jadi harus direncanakan. Semua kalau terencana itu biasanya semua bergerak dengan baik, udah ada pasarnya. Jadi Pak, kapan yang terbaik untuk memulai? Kalau nanam pisang, saya sendiri punya metode, punya suatu ini ya. Jadi kalau menanam buah tuh biasanya yang high value, ya, yang high volume, volumenya besar, permintaannya besar. Satunya lagi adalah sepanjang tahun dia berbuah. Nah, pisang ini yang sepanjang tahun berbuah. Jadi kalau mau kapan harus menanam, sekarang gitu ya. Sekarang is the best time. Pak, gimana kalau ada musim kemarau sama musim hujan? Apa nggak rugi nanam di musim kemarau atau nanti pohonnya susah tumbuh? Nah, jadi ini justru menjadi tes. Waktu kita mencari lahan, itu 3 hal yang harus kita perhatikan. Nomor 1, ada air.
Nomor 2, tanahnya kalau bisa rata ya. Kalau rata itu lebih mudah dan lebih murah. Ya. Yang ketiga, punya matahari yang cukup, begitu. Punya sinar matahari yang cukup. 3 hal ini terpenuhi, Anda bisa tanam. Nah, kalau salah satu nggak ada, lebih baik cari yang lain, gitu ya. Kalau di Sunda nih, yang Sunda ada istilah no cai, no cau ya. Ada tanah gratis nih, no cai, nggak ada air, jangan nanam. Nanti buang-buang uang, gitu. Oke. Oke, mungkin session saya sampai di situ. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Pak Budi. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Martin atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Dan demikian penyampaian materi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Dimulai dari sekarang, bisa langsung raise hand dan kita bisa tanya. Oke. Sembari nunggu teman-teman yang mau tanya jawab nih ya, mungkin ada dari chat ini tadi ada pertanyaan. Oh, ini Pak Martin. Saya kan Iya. dari Sulawesi ya. Caranya bagaimana itu? Mungkin mau join gitu ya kalau ke Pak Martin. Mungkin mau dijawab dulu, Pak. Iya. Iya, jadi teman-teman yang masih di luar pulau ya, saya tidak pelit ilmu. Jadi yang di sana mau belajar cara ripening pisang, saya akan ajarin cara ripening pisang. Jadi kalau belum ada pemasarnya, jadilah pemasar. Nah, saya juga bersedia untuk share ilmu bagaimana sih matangin pisang yang baik, bagaimana kita mensuplai ke modern market, bagaimana kita bisa mensuplai ke general trade. Jadi itu kebutuhannya tentu tetap ada. Dan sama, pisang yang kita suplai asal-asalan nih misalnya ya, ke pasar, itu yang pisangnya kotor, nggak ada packaging yang proper, nggak ada brandnya, itu harganya tetap murah. Tapi kalau Anda kemas dengan baik, Anda pasarkan di Sulawesi pun, ya itu tetap nilainya tinggi. Ya, karena waktu di Sunpride pun kita ada pasar di Sulawesi belum ya, tapi di mana di Kalimantan ya nilainya tinggi. Gitu. Kita pasarkan di Bali, ya nilainya jauh lebih tinggi. Waktu itu sebetulnya ditransport dari Lampung ya, sampai akhirnya punya kebun mitra di Bali gitu. Ya, jadi kalau yang di Sulawesi jangan takut, kamu belajar juga selain belajar masarkan, belajar berkebun, masar juga belajar memasarkan. Ya, boleh kontak saya dengan senang hati berbagi. Tadi seperti Pak Budi bilang ya, industri ini terlalu besar untuk siapapun di Indonesia untuk bekerja sendiri. Jadi kita harus membentuk ekosistem. Ya, ini bisnisnya siapa aja boleh masuk, nggak ada rahasia. Semakin besar di pasar di Indonesia, semakin Indonesia itu siap untuk mengekspor. Ya, nggak mungkin kita bisa bikin kebun langsung bisa mengekspor dulu itu ya. Harus harus ada pasar lokalnya lah lebih dulu. Itu lebih baik gitu. Mungkin menjawab ya. PR-nya agak lebih banyak kalau di luar kota, tapi kalau di Jawa atau di Sumatera Selatan itu kami bisa bantu pasarinnya. Ya, tapi begitulah kira-kira. Baik, kayaknya banyak pertanyaan dari chat ini ya. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, apakah barangan pasarnya bagus di Jawa? Saya di Lamongan, Pak. Oh, bagus, bagus. Saya cerita sedikit. Yang Sams Banana ini dipasarkan di Jawa Barat, Jabodetabek, dan juga di Jawa Timur ya. Jadi di Jawa Timur kami baru aja buka distribution company yang memasarkan ya pisang, melon, buah-buahan. Jadi bisa diterima di Pandaan. Gitu. Pasarnya besar, pasarnya bagus. Jabodetabek itu bisa mengontrol kira-kira 60%, Surabaya dan Jawa Timur itu bisa kira-kira hampir 20% pasar buah-buahan. Baik, pertanyaan berikutnya ya, Pak. Tadi ada minimal lahan, kalau bisa 1 hektar. Tapi kalau buat awalan, apakah bisa untuk lahan belakang rumah yang tidak ada 1/4 hektar? Boleh. Ya, Pak Budi, kalau ada pendapat berbeda boleh-boleh aja ya. Kalau menurut saya begini, pertama waktu itu kami ya jujur kami nyoba 40 hektar. Itu sebenarnya sedikit kecelakaan. Karena gini,
Sebenarnya dana yang kami siap untuk tanam itu nggak sampai 40 hektar ya, mungkin 20 hektar gitu. Tapi karena waktu itu petani yang di sana itu, yang ada di sana itu, dia nggak mau pergi kalau yang si ini setengahnya di tanahnya dibebaskan, yang ini masih boleh nanam, mereka iri-irian gitu loh. Sehingga terpaksa kami sekaligus mulai 40 hektar. Ternyata itu luar biasa biayanya, besar sekali. Nah, jadi kalau setelah itu kita punya lab kecil, cuma 1,8 ya. Nah, di lab itulah saya rasa kita belajar lebih banyak daripada di plantation. Karena di lab itu kita lihat tiap hari. Jadi kalau di belakang rumah itu lebih bagus. Anda belajarlah 100 tanaman, ya Anda belajar cara membuat paritnya. Setelah itu Anda membuat 1 hektar, setelah buat 1 hektar buat 10 hektar, setelah 10 hektar 100 hektar, silakan. Anda akan langsung terbayang waktu Anda besarkan, Anda harus lakukan apa, itu akan terbayang. Ya. Nah, memang ada perbedaan nih antara memanage sendiri, memanage lahan sendiri, sama memanage kita menggunakan mitra atau petani ya. Karena itu memanage 1 hektar sama memanage orang 100 hektar itu udah harus ada plantation management. Kita nggak bahas hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira modal awal untuk 10 hektar sampai panen berapa ya? Nah, oke. Pertanyaan dari Pak Wahyu Nugroho. Oke. Jadi saya ada 2 pendekatan ya. Dua-duanya ini benar. Jadi tadi seperti saya bilang, modal kita menanam sampai berbuah itu 40.000 aja yang pertama per pohon. Kalau kita 1 hektar kan 1.650 pohon. Itu tinggal kali 40.000. Tapi kalau kita sudah bergerak sebagai perkebunan, itu minimal 100 juta rupiah per tahun per hektar. Itu di luar membuat infrastruktur. Jadi kita harus sisihkan dana membuat infrastruktur sendiri, dana per hektar per tahun itu 100 juta rupiah. Tapi kalau Anda, saya coba nyoba setengah hektar, 1 hektar, itu pakai angka 40.000 aja, itu udah dapat. Karena Anda kerjain sendiri, tanah sendiri, nggak usah nyewa, kira-kira benar ya gitu ya. Ya 40.000 itu udah beli bibit loh. Ya nanti dibelinya berapa Pak dijualnya? 5.000 rupiah rata-rata. Mudah-mudahan cukup jelas nih yang saya jelasin tadi kosnya. Siap. Nah ini ada yang mau tanya langsung nih Pak dengan Ya. Pak Kasturia. Silakan Pak Kasturi, boleh di-unmute dan ajukan pertanyaannya. Silakan. Halo Pak Kasturi, silakan. Halo Pak, ini minta masukannya Pak, saran-saran dan masukan ketika penanaman ini ditumpang sari dengan rumput budidaya gitu, ada plan untuk diintegrasikan ke peternakan gitu Pak. Sarannya seperti apa Pak? Terima kasih, saya Kasturi dari Sukabumi Pak. Oke Pak Kasturi, ya kalau dengan rumput boleh Pak. Di antara itunya tuh boleh ya, karena begini, dulu kami menganut tentu seperti perusahaan besar ya, perusahaan besar di mana itu lahannya itu bersih, bawahnya bersih. Nah setelah 3 tahun, hampir tahun keempat nih sekarang bercocok tanam, belajar dari mana-mana, ada yang dinamakan ini regenerative farming, yang di mana kita harus jaga lingkungan dan tanahnya ini supaya menjadi sirkular. Nah, itu Bapak bisa manfaatkan untuk rumput, di mana mikroba bisa hidup lebih baik. Tanahnya akan lebih subur daripada dibotakin. Ya, tapi ini ya ada pendapat masing-masing, ada masukan dari yang orang yang, oh enggak, kalau pisang tuh lahannya harus polos, bersih gitu ya. Nah, itu ada 2 approach saja, 2 pendekatan. Tapi kalau saya lebih percaya yang Bapak boleh kalau dengan rumput gitu. Tapi hati-hati dengan tanaman misalnya cabai. Hati-hati dengan tanaman yang mengundang fusarium, karena itu kita mengundang penyakit gitu loh. Nanti masuk ke pisang kita lebih repot. Begitu Pak Kasturi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Sebagai tambahan, saya setuju dengan Pak Martin ya. Saya rasa sekarang di lapangan itu terlalu banyak penyakit Pak Martin. Jadi kalau kita tanam monokultur, lahannya dibersihkan. Dan setahu saya ya, kalau perkebunan besar, mereka membersihkan rumputnya itu pakai mesin, pakai alat berat. Ya. Dari satu blok ke blok lain, mungkin ada penyakit itu akan
berpindah ke Terbawa, blok yang lain, berpindah. terbawa. Jadi Iya, kalau betul, ada Pak. sedikit rumput, kalau di kebun hijau surya kita coba nanam namanya kipahit, Pak Martin. Oh iya, Jadi betul. akar kipahit itu banyak bisa sebagai tempat tinggalnya mikroorganisme. Jadi organisme itu bisa menyuplai nitrogen kepada pohon pisang. Iya, Ya. betul, Pak, betul, betul. Saya ada tips sedikit ya. Mungkin saya pengen tahu, survei aja nih sedikit. Ini yang sudah nanam atau sudah pernah nanam pisang banyak nggak ya? Atau Ibu admin tahu dari peserta atau enggak ya? Harusnya ya rata-rata join pada Di pagi sini ini banyaknya ya sih Pak. di Iya, ada yang komunitas tertarik, ya. ada yang yang Ya, sudah juga ada punya perkebunan pisang lah gitu Pak. ya. Jadi saya mau berbagi Dan hal yang, maaf, silakan. silakan Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi saya mau berbagi sedikit ini tadi dengan pertanyaan Pak Kasturi ini ya. Jadi dulu waktu kami mulai bercocok tanam itu modalnya adalah begini Pak, pandangannya nggak ada peduli lingkungan ya, pokoknya kantong ada uang bisa beli pupuk, ada tanah kami tanam, kami nggak takut, kami bisa kasih NPK gitu ya. Tapi setelah beberapa generasi kami mulai merasakan loh kok pisangnya menurun, produktivitasnya menurun, ini apakah kami salah bibit, semualah itu banyak sekali persoalan ya. Tapi beberapa hal inti yang kita harus pegang adalah begini. Jika kita mau bercocok tanam pisang yang dimana itu nanti lama ya, tadi 3 tahun, 5 tahun, monokultur, kita harus nomor 1 menyuburkan tanahnya. Menyuburkan tanahnya sebalik lagi. Jadi kalau tanah, saya paling demen nanam pisang itu di lahan bekas sawah. Kenapa? Karena kalau sawah tuh rata pasti, airnya pasti cukup. Nah, buat saya sekarang, menyuburkan tanah lebih mudah daripada misalnya saya nanam di gunung menanggulangi penyakit. Jadi saya antara gunung atau dataran misalnya 600 ke atas gitu ya, saya lebih prefer di sawah yang weather-nya itu panas. Nah, itu karena penyakit jamur sedikit. Kedua, carilah yang dekat-dekat dengan peternakan sapi, peternakan kambing, sehingga menyuburkan lahan dengan bahan-bahan tersebut lebih mudah gitu ya. Jadi penggunaan pupuk kimia itu nanti sedikit sekali. Nah, itu pelajaran yang saya sempat petik dari pengalaman kita, yang udah sempat berdarah-darah juga ya, tapi banyak belajar. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk MOU pemasaran gimana ya Pak? Ya, nanti itu kita buatkan. Misalnya kita MOU ya, biasanya itu cover sampai 3 tahun. Ya, 3 tahun kita cover. Kalau ini ada grade-grade yang harus dipenuhi seperti apa, kalau belum jelas kami jelaskan. Nah, itu ada harganya langsung. Yang tadi saya bilang grade A rata-rata itu di kira-kira 5.500 grade A. Grade B itu rata-rata di 4.000-an. Berarti jadi buatlah grade A gitu loh, ya. Itu MOU-nya mengcover 3 tahun. Jadi kita buat MOU sederhana dan tertulis. Baik, kalau proses seleksinya untuk bermitra itu bagaimana ya Pak? Biasanya kami survei lokasi, bukan bermaksud menyeleksi, sebenarnya bermaksud untuk menilai apakah kelayakan lahannya ini cukup baik ya. Jangan kita nggak mau yang belum begitu paham bercocok tanam besar-besaran tapi infrastrukturnya nggak siap gitu. Jadi kalau secara mitra kami nggak pilih. Saat ini kuota semua terbuka besar. Kita buka terus perusahaan distribusi, ada yang di Bandung, Jabodetabek, Jawa Tengah belum ya, Jawa Timur udah buka, nanti mungkin tahun depan di Bali. Jadi kita bisa buka di mana-mana gitu. Iya. Dan komunitas pemasar yang teman-teman yang udah lulus dari alumni dari Sunpride dulu juga banyak ya, yang terjun ke dunia pisang. Kita nggak merasa kita ini bersaing, tapi kita merasa bagaimana kita bisa menservis kebutuhan pelanggan.
Nah, oleh karena itu sama ya di perkebunan, di antara pembibitan dengan geosurya, ya janganlah kita melihat ini sebagai sesuatu yang ini pasarnya terlalu besar untuk dihandle semua orang ya. Jadi kita akan koneksikan ya dengan yang Anda di daerah sini. Kalau kami kenal si Anu untuk sebagai pemasar ya kita kenalkan. Ya kita nggak pungut apa-apa gitu. Baik, untuk cakupan wilayahnya Pak, apakah ada batasan? Mungkin kalau di Sumatera dibatasi gitu atau di Jawa? Kalau saat ini memang kalau bisa di Bengkulu ke bawah, karena pasar utama kami masih di Jawa. Ya, kami juga harus realistik, membangun infrastruktur pemasaran juga tidak mudah, tidak murah. Jadi utamakan yang di Sumatera Selatan sampai di Jawa Timur. Timur. Jawa Tengah juga termasuk berarti? Termasuk, nggak masalah. Oke, Iya. siap. Mungkin untuk penanya berikutnya, silakan raise hand. Itu ada tombolnya di bagian bawah. Oh, ini ada satu dari Bu Dewi dulu ya, kemudian nanti Pak Jasno. Silakan Bu Dewi, silakan unmute. Baik, mohon izin saya tidak off kamera, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Tidak Ya. apa-apa, Bu. Pak Martin, saya dari Universitas dari Surabaya. Jadi kami itu ada pengabdian kepada masyarakat, di mana tim dosen maupun mahasiswa itu berusaha bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di perdesaan maupun dari segi penghasilan. Nah, ketika kami dan tim itu mensurvei, mungkin karena ini pertama kali saya juga mengenal hijau daun. Jadi memang seperti dikatakan Bapak bahwa kebutuhan pangsa pasar pisang itu sangat tinggi. Bahkan bukan petani, rumah-rumah yang menanam pisang belum matang saja sudah dicolong, sudah dipotong, sudah dipotong. Jadi padahal itu belum matang seperti itu. Nah, saya tinggal di perumahan pun dengan kualitas pisang yang mungkin tidak terlalu bagus juga jadi rebutan seperti itu. Melihat fenomena itu dari kami dari tim peneliti itu bagaimana masyarakat yang tergantungan sama pertanian dan ketika hasil panennya rendah itu bisa berganti. Jadi mereka punya punya penghasilan dua, ya alternatif seperti itu. Nah, ketika kami di lapangan itu mereka mesti kesulitan apa sih barangan kayak gitu. Kalau di saya karena saya dari Jakarta itu familiar tentang barangan karena memang itu bagus seperti itu. Nah, tapi di Jawa itu mesti terheran-heran sehingga akhirnya kami bertahap itu sambil belajar dengan hijau surya itu adalah seperti apa sih hasil dari barangan itu sendiri. Jadi sebenarnya kami aja baru bibitnya itu baru berapa bulan gitu untuk memberi contoh karena masyarakat itu pendidikannya rendah. Jadi ketika melihat belum berhasil mereka nggak tertarik. Jadi target kami sih itu melibatkan aparatur desa juga karena penggalakan masyarakat seperti itu. Tapi untuk sampai ke sana ada step by step-nya. Nah, seperti tadi di awal memang harus melibatkan banyak masyarakat. Jadi untuk mendidik itu Pak, mungkin tidak hanya dari pembuat bibit, petani maupun penyuplai itu memang harus saling berkaitan. Nah, permasalahannya di lapangan juga untuk mendidik Indonesia petani-petani Indonesia itu perlu banyak kalau mungkin kalau zamannya Soeharto itu komplit capir ya seperti itu. Jadi memang ada penyuluhan seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya kita sendiri swasembada pangan pisangnya juga bagus karena saya melihat kalau di supermarket besar seperti Hoki pengemasannya juga bagus kan gitu ya. Sehingga itu yang kadang-kadang kami mencontohkan, tapi buat mereka masa sih bisa seperti itu kan? Jadi petani-petani sudah minder duluan. Kalau Bapak mencontohkan memang sudah dididik ya sudah sudah pada SOP-nya. Tapi kalau yang menengah ke bawah itu untuk mengarah ke sana mereka sudah tidak pede kan seperti itu Bapak. Jadi itu. Jadi mungkin dengan adanya kita mitra seperti ini saling berkesinambungan, jadi saya juga ikut belajar karena saya mungkin lebih di perguruan tinggi ya Bapak. Jadi
sama-sama belajar juga kalau kami kan ke lapangan untuk penyuluhannya gitu ya. Namanya juga pengabdian Luar kepada biasa. masyarakat. Tetapi untuk hasilnya seperti apa kan jadi sering keterlibatan karena kami juga nggak tahu suppliernya seperti apa, terusnya packing-an ya untuk making supaya bagus kemasannya standarnya seperti apa nih, ini juga saya baru belajar seperti Ya. itu Bapak. Jadi mungkin harapan saya sih bisa ada sistem yang saling ini Bapak, saling Saling terkait, mengisi ya Bu, saling saling mengisi terintegrasi ya. terintegrasi. Itu saja sih Bapak, terima Setuju Bu Dewi, ya luar biasa. Setuju yang tadi Ibu Dewi katakan. Seperti saya bilang, kita harus membuat komunitas sebenarnya, membuat ekosistem ya, dari pembibit. Hijau Surya, kebetulan saya sangat suka tuh Instagramnya ya, karena sangat pendidik ya, sangat catchy, disampaikan dengan sangat komunikatif, humor, itu sangat bisa diterima ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu ide-ide ya, lebih banyak lagi, terus juga info-info yang lebih komunikatif kayak begini Pak Budi. Misalkan ada nomor telepon untuk daerah sini yang sedang bercocok tanam gini. Jadi menurut saya itu dengan info itu makin terbuka, itu orang akan makin berhubungan tuh dia akan makin melebar. Baik. Iya, Saran yang jadi baik, Bang Martin. jangan hanya caranya, tapi kontak-kontak orang ini biar menjadi praktisi, ya. Baik. Gitu saran saya. Ya kami juga ya, di dunia pematangan, pemasaran nggak ada trade secret, nggak ada. Semua usahakan karena semua masih kurang pasarnya besar. Siap. Sebelum Pak Jas mau bertanya, saya Masih mute, Bu Suci. sorry, waktu Ya. kita sekitar 30 menit lagi. Saya persilakan Pak Jasno untuk mengajukan pertanyaan. Silakan unmute Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Mbak Suci dan teman-teman semuanya. Saya Mas Siang, Yasno. Pak. Saya Mas Yasno dari Jogja, Pak. Ini saya gini, Pak. Saya tuh masih awam untuk pisang, tapi saya minggu ini sudah mulai menanam pisang di lahan pekarangan bekas sawah, udah dipagar gitu. Kemarin juga berserakan tumbuhan rumput-rumput gitu. Nah, ini aku tuh bahkan belum ngerti enggak komunitas sih. Ilmu pisang itu secara mendalam itu saya juga belum paham, tapi saya tuh secara bahasa Jawanya waton kendel. Nah, ini yang memang sangat yang perlu saya pikirkan ke depan. Ini saya sudah mulai praktek sendiri untuk menanam ini, tertanam 100 bibit pisang dengan bagus. Oke. Kepok kuning sama raja sama Cavendish, cuma Cavendishnya cuma 10 bibit kan. Nah, ini saat ini tuh saya juga pernah survei dikit-dikit survei. Nah, apa sih yang yang lebih baik saya tanamin di Jogja ini? Apakah pisang kepok kuning lokalan atau harus Cavendish atau gimana itu? Nah, aku minta arahannya, Pak. Dan di sini tadi digadang-gadang itu pisang barangan. Nah, ini tuh aku di Jogja ini tuh masih awam banget, Pak. Barangan itu pisang seperti apa gitu. Bahkan di pasaran sini tuh sangat langka sekali, bahkan nggak ada paling. Mungkin aku belum survei atau gimana. Di sini sangat awam sekali. Nah, yang dicari-cari di sini pasar-pasarnya pasti kepok kuning. Nah, di sini aku kemarin coba. Teman saya tuh jualan pisang kepok kuning tapi dari Lampung, di harganya tuh sangat murah sekali, kiloan gitu, Pak. Nah, aku coba iklan di suatu marketplace dan pasar-pasar yang WA saya, DM saya secara via
media sosial tuh banyak sekali karena di harga tersebut itu loh. Nah, apakah kepok kuning ini tuh banyak macamnya di Lampung sama Jogja itu beda atau gimana, itu sangat, makanya saya tertarik langsung tak tanamin kepok kuning. Nah, ini nggak tahu ini bibitnya, besok kepok kuningan banyak sekali, ada kepok kuning super dan lain-lain, itu aku masih awam sekali. Nah, Baik. di sini saya minta arahannya lah, di sini tuh Ya. gimana saya bisa mencari teman, bisa mencari Ya. sinergi bareng, itu komunitasnya di mana. Akhirnya saya ketemu seminar ini, Ya. minta arahannya gimana. Mungkin Silakan. itu saja sih yang bisa saya Terima kasih upayakan. Pak Sasno. Ya, Pak Budi Ya. silakan Pak. Bagaimana mendapatkan tuh bibit, misalkan barangan di Jawa Tengah, di Jogja. Ya, terima kasih Pak Jasno. Kalau barangan memang salah satu produk yang kita promosikan ya di media sosial kami. Jadi nanti bisa kontak ke nomor sales kami, Pak Jasno. Berhubung dengan kepok kuning tadi, memang kepok kuning merupakan salah satu kalau secara nasional ya, yang kami tahu memang permintaannya yang paling tinggi sebenarnya. Tetapi memang produksi bibit di lab kami juga masih rendah karena kami baru melakukan seleksi pohon indukan yang benar. Soalnya kami di lab ada SOP, kami takut kalau kami salah seleksi, dari satu pohon yang salah saja akan menimbulkan beberapa puluh ribu bibit yang salah. Jadi seperti kepok kuning memang banyak ya varietas dari Sumatera Utara namanya kepok kuning Bangun Sari. Kalau yang di Kalimantan Barat namanya kepok Ponti, yang di Kalimantan Timur namanya kepok grecek. Jadi saya rasa kepok kuning itu hampir semuanya sama, tapi memang salah satu kendala besarnya adalah terkena penyakit darah ya. Jadi Kijau Surya kami lebih fokus ke namanya kepok kuning Tanjung tanpa jantung. Ya, setelah kami amati setelah 4-5 tahun, memang ada yang kena, tapi persentasenya sangat rendah, Pak Martin. Iya. Maka itu kami kembangkan kepok kuning Tanjung. Iya. Saya rasa itu untuk varietasnya. Untuk market mungkin Pak Martin bisa bantu. Ya, tadi yang saya bilang Pak, barangan tuh diburu luar biasa, Raja Bulu luar biasa. Kepok kita belum coba, tapi saya yakin itu juga sangat diminati. Terutama begini Pak, kalau yang simpelnya ya, yang dagingnya agak merah, daging merah tuh sebenarnya lebih kuning aja gitu. Itu lebih diminati daripada yang putih. Betul. Nah, gitu kira-kira. Jadi dicoba aja Pak, kalau bagus nanti indukan bagusnya dikasih ke Pak Budi, nanti dibuatin bibit yang banyak. Baik. Ya. Baik, sebelum Pak Tribudi bertanya, ini ada pertanyaan satu ya Pak. Apakah lahan yang sudah terkena fusarium masih bisa ditanami pisang lagi? Pak Budi mungkin mau jawab ini. Ya, menurut pengalaman kami sebenarnya bisa Pak, tapi memang mungkin cost-nya besar ya. Soalnya yang seperti Pak Martin bilang, kita harus buat tanahnya subur dulu. Ya, kalau kita takut fusarium, saya rasa tidak akan ada jalan keluarnya, karena fusarium itu bertahan di dalam tanah 20-30 tahun. Dan itu juga belum tentu akan habis semua. Memang lingkungan kita sudah sangat terganggu, ekosistem di dalam tanah, di lingkungan sangat terganggu karena kebanyakan monokultur. Jadi bagaimana kita buat tanahnya sehat kembali, perbanyak bahan organik, pupuk kandang ya, kotoran sapi, kotoran kambing. Jadi seperti yang Pak Martin bilang, kalau di sekeliling kebun kita ada ya peternakan, itu sangat baik ya. Soalnya ongkos logistik pupuk kandang memang agak mahal dibanding pupuk kimia. Tetapi walaupun begitu, kami juga belum bisa 100% organik ya Pak Martin ya. Lubang tanamnya kami kasih organik, tetapi masih saya rasa ada 30% pupuk kimia. Karena proses organik ini kan butuh waktu ya lama. Dan petani itu biasanya tidak sabar. Di awalnya mungkin pakai pupuk organik, buahnya kecil, tapi nanti sesudah tahun pertama lewat, pupuk organik akan menampakkan hasilnya biasanya. Ya. Jadi kalaupun teman-teman rasanya sanksi ya kurang yakin, mungkin saran kami bisa dirotasi dengan tanaman lain. Biasanya kalau di Sumatera Utara ini banyak diselingi dengan tanaman jagung.
Baik. Ya, jadi tanaman jagung itu kan 3-4 bulan sudah bisa panen. Dan banyak sisa-sisa dari pohon jagung itu bisa dijadikan bahan organik. Nanti bisa disemprot dengan misalnya M4 untuk difermentasikan dulu, jadi itu bisa sangat membantu. Ya, saran dari kami itu dari Ibu Tri tadi ya, Suci. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Pak Martin ada tambahan, Pak? Tambahan sedikit mungkin gini, kalau udah kena fusarium lebih baik sih ganti komoditas Pak ya. Ganti komoditas seperti nanas lah, singkong lah, silakan gitu. Dan ditinggal aja dulu agak lama. Kami bereksperimen dengan pisang yang namanya pisang apa yang sama-sama itu namanya saya lupa Pak Budi. Jadi pisang ini memang punya akar, dia itu ada menyimpan bakteri, saya lupa namanya. Ini adalah Rejang ya, Pak. Pisang rejang ya, pisang rejang ini. Tapi artinya kita tanamin pisang rejang, hasilnya kan memang kurang nilai ekonominya nggak tinggi gitu. Jadi pisang rejang ini ditanamin hanya untuk kayak menekan fusarium. Tapi kalau kita tanam lagi pisang itu di sebelahnya ya tetap nanti ini kena lagi karena fusarium itu nyebar kemana-mana gitu. Jadi mendingan satu blok itu diganti aja semua dengan tanaman lain. 1,5 tahun atau 2 tahun nanti bisa dipakai lagi. Atau saran lain mungkin begini Pak Martin, Ya. kalau fusarium kan lebih menyerang ke genom A ya Pak ya, Cavendish, Barangan, Raja Bulu. Jadi kalau lahan itu sudah terkena, mungkin kita bisa mengganti varietas yang genom B seperti pisang kepok kuning. Jadi pisang kepok itu sangat sedikit terserang penyakit fusarium. Yang ditakutkan untuk pisang kepok adalah penyakit darah. Jadi itu dua penyakit yang berbeda. Jadi lahan yang sudah terserang fusarium mungkin boleh ditanamin pisang kepok dulu untuk 1-3 siklus mungkin. Setuju Pak. Good idea. Baik, Oke, ada baik. pertanyaan lagi. Kami persilakan Pak Tribudi untuk pertanyaannya, Pak. Selamat siang Pak Martin, Pak Budi, dan Ibu Moderator. Dengar nggak Bu suara saya? Dengar Pak. Oke. Pak, saya mau nanya Pak, kan saya sekarang sudah menanam jeruk BW dan alpukat, kebetulan lumayan luas juga buat saya, itu sekitar 2 hektar dan Suaranya hilang Pak. Dengar nggak Pak? Boleh diulang Pak? Bapak menanam jeruk BW dan apa tadi? Alpukat. 2 hektar. Alpukat ya. Oke, terus. Nah, kemudian Pak, suaranya hilang lagi ya. Dengar nggak Ibu? Oh, putus udah, Pak sekarang tadi. sudah Pak. Tadi putus Pak. Iya, saya masih ada lahan lagi sekitar 2 hektaran. Kemudian sebelumnya sih saya belum tertarik dengan pisang karena di Lampung itu belum ketemu pasarnya. Karena kalau kita kirim ke pengepul itu harganya cuma 500 sampai 1.000 per kilonya. Jadi belum ya untuk menanam pisang. Tapi setelah ikut seminar ini kemudian melihat ada pasar yang bagus, saya jadi tertarik nih. Nah, kemudian yang saya tanyakan bagaimana cara kerjasama dan saya harus menghubungi siapa, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, silakan Bu. Silakan Pak Martin kalau. Jadi begini Pak, ya tadi seperti kita bilang kita terbuka, Bapak bisa beli bibit dari hijau surya, budidaya, pasti nanti dibantu ya Pak ya, bagaimana gitu menanamnya. Kami sendiri nggak keberatan membantu informasi untuk berbudidaya dan bisa kontrak dengan kami untuk menjadi off-taker-nya. Kontaknya iya Pak. Ke siapa ya Pak ya? Tadi mewakili teman-teman sekalian juga banyak yang bertanya, bolehkah share kontak Pak Martin dan tim gitu ya? Boleh. Boleh nanti Ibu admin aja yang mengadministrasikan ya. WA saya boleh di-share. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain yang bertanya atau Pak Tribudi, apakah sudah cukup jelas Pak? Sudah cukup jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke.
Nah, mungkin ini pertanyaannya ke Pak Budin ya. Dari Pak Amin, apakah untuk saat ini sudah ada varietas pisang yang kebal fusarium? Ya, kalau untuk varietas yang pisang makan ya, pisang fresh, memang pisang Indah 03 mungkin boleh dicoba Pak Martin. Menurut sorry Pak Amin tadi ya, Pak Amin ya, Pak Pak Amin. Amin. Ya, pisang Indah 03 ini merupakan pisang hybrid pertama ya dari Balitbu, Balai Penelitian Buah. Kami tanam hampir 20 juga belum ada yang kena. Ya, tapi mungkin rasanya manis, mendekati pisang ideal, tapi mungkin agak sedikit berair ya, agak apa namanya, banyak ya. Ya, tapi lumayan tahan fusarium. Selain itu ada pisang Sang Mulyo, ya dari pisang Honduras tadi, dari Via 17. Kami coba tanam juga belum ada yang kena sampai sekarang ini, Pak Amin. Mungkin boleh dicoba, Pak Amin. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang belum kenal pisang Mulyo, Pak, kita hunting tempo hari, kira-kira 2 tahun lalu ya, kita hunting sampai ke Malang gitu. Terus dicoba di ripening. Jadi basically dia sama Cavendish bedanya adalah taste-nya agak asam awalnya, tapi begitu dia mencapai step ke-7, ke-6 begitu sudah sempurna matangnya, manisnya mirip sih sama Cavendish. Jadi secara produktivitas luar biasa ya, itu karena beratnya bisa 60 sampai 70 ya. Kita kalah tinggi tuh sama tandannya. Benar. Iya, tapi benar-benar itu perlu cara penanganan karena saya lihat tuh kulitnya sangat sensitif. Terus itu kalau tidak dipasarkan dengan cara yang baik, jadi orang kalau makan di step yang salah, wah ini pisang nggak enak ini gitu. Kalau orang makan di step 4 tuh nggak cukup, harus 5 ke atas. Ya, saran yang baik. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah pisang bisa ditumpang sari dengan tanaman lain? Pak Budi atau Pak Martin, silakan kalau ingin menjawab. Menurut pengalaman saya bisa ya, asalkan dia tidak mengundang fusarium seperti yang Pak Martin bilang, seperti cabai mungkin ya. Walaupun saya rasa tipe fusarium yang menyerang cabai dengan menyerang pisang mungkin berbeda, tapi mungkin alangkah baiknya jangan menanam cabai dan yang bisa mengundang fusarium. Ya. Dan tanaman yang berumbi saya rasa juga kurang cocok ya, mungkin akan bersaing dengan akar pisang, mungkin seperti ubi saya rasa terlalu riskan ya, soalnya akar pisang itu kan cuma 50 cm ya sampai ke bawah, dan di sanalah biasanya tanaman ubi akan menghasilkan umbi, jadi akan persaingan unsur hara. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Martin mau menambahin? Cukup saya rasa. Saya mau menambahkan tips saja, mungkin ada experience yang cukup menarik. Jadi kita kan berpikir terus mengenai bagaimana menyuburkan tanah ya. Jadi ada kejadian seperti ini. Kebetulan kita punya mandor supervisor itu dia piara sapi gitu ya. Piara sapi nggak banyak. Terus jadi kotorannya sapinya penuh itu dia pindahin keluar. Nah di luar kandangnya itu sapi ya hanya berapa, ada 7 kalau nggak salah. Begitu keluar itu dulu di situ ada pernah eksperimen pisang, segala macam pisang, sama ada beberapa Cavendish ya, yang udah pernah berbuah karena nggak dirawat lagi, nggak dikasih pupuk, itu hanya berbuah 3 sisir, tandanya kecil ya, itunya kecil, nggak dirawat lah. Nah tiba-tiba itu di satu saat setelah kira-kira 6 bulan ada sekitar 15 tandan keluar, itu ada yang dari 5 rumpun, ada yang dari 1 rumpun itu keluar gitu ya, begitu tinggi, itu buahnya besar sekali, bisa sampai besarnya pokoknya di atas 25 sampai 29 kilo lah hasilnya itu. Ada yang 1 rumpun bersamaan dua-duanya tetap besar begitu. Jadi itu yang membuka mata kami bahwa di tanah yang subur, unsur haranya banyak, itu pasti buahnya besar-besar. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah nanam mengalami problem kayak kami, kok buahnya kecil-kecil di bawah 13 kilo, ada yang 15 kilo, itu rumput pupuk kandang luar biasa. Jadi sekarang kita menjadi salah satu menjadi bagian SOP. Waktu menanam pertama itu kira-kira kami terapkan 20 kilo di lubang tanam ya yang sudah masak.
Nah, kemudian ada juga percobaan-percobaan dengan beberapa ahli yang kita undang. Itu pembuatan LOB ya, Liquid Organic Biofertilizer. Simpelnya cuman begini, bagaimana kita mengembangkan mikroba supaya ada di tanah. Nah, mikroba ini dibuat dengan fermentasi itu dari bahan tertentu termasuk bonggol pisang, buah pisang ya. Itu kita nggak menggunakan E4 tapi kita menggunakan leaf mold itu dari tanah yang dari bawah pohon bambu yang udah hampir kayak hutan gitu. Nah, itu setelah kita siramin LOB-nya kita sebut LOB atau kalau di YouTube sering disebut POC ya, pupuk organik cair. Itu dicampur kita buat satu tong gitu ya, kita campur 10 kali lipat dengan air, kita siramin satu gayung per pohon. Itu terjadi perubahan yang luar biasa, itu daunnya menjadi lebar-lebar ya. Nah, daun ini kan kompornya masakan ya, kompornya si pisang. Itu jadi batangnya anak-anak yang generasi 2-nya itu menjadi pertumbuhannya jenjangnya luar biasa begitu. Nah, itu yang beberapa kejadian yang bisa kita share. Ini yang saya bilang semakin banyak hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan. Tentunya semakin murah bercocok tanam pisang. Semakin murah bercocok tanam pisang itu profitnya makin tinggi, itu petani makin berminat untuk bercocok tanam gitu. Tadi pun kami ada satu hal yang kami rubah. Dulu membeli pisang mungkin bersaing ya, karena ada persaingan harga beli itu agak murah. Sekarang kami untuk harga beli yang grade A itu kami tinggikan setinggi-tingginya gitu. Supaya ada semangat untuk menanam dan menjaga pisangnya agar mulus. Begitu Pak Budi ya teman-teman. Jadi banyak hal yang memang kita harus lakukan dan kita pikirkan dalam-dalam bagaimana supaya industri ini menjadi besar. Ya, kalau industrinya tetap kecil, peminat penanamnya dikit, itu industrinya ya kecil. Bagaimana sama-sama ini industrinya kita harus besarkan. Nah, kayak misalnya ada ide, misalnya gini ya, memang tuh membuat bibit seperti perusahaan Pak Budi ini cukup sulit nih, karena tidak membuat bibit, tidak ada stok. Membuat bibit ada challenge di mana juga ada umurnya ya Pak Budi ya. Ada Benar, umurnya Pak. di mana itu nggak bisa terus-terusan ditaruh di polybag itu bisa tahan selamanya, nggak bisa. Ada Betul. umurnya. Nah, jadi Bantet kita ya, harus Pak, ya. bantet. Ya, nutrisi udah habis. Nah, jadi kita harus punya network yang sangat luas. Nah, itu yang tadi saya pikir ide-ide bagaimana kita membuat suatu platform ya, informasi. Siapa yang mau nanam, siapa yang mau memasarkan ya, jangan takut menjadi pesaing ya. Jangan takut bisnisnya dimakan orang lain ya, rezeki udah diatur yang di atas ya. Nah, dengan platform ini pertumbuhan pertanian pisang kita itu bisa menyebar lebih luas lagi. Ya, jadi tadi key-nya adalah informasi. Penanam harus ketemu sama off-taker, pembibit harus ketemu sama penanam. Nah, ini semua harus kita satukan Pak Budi. Iya. Ya. Kami juga pernah mengalami hal yang sama Pak Martin. Dulu kita tanpa pakai kompos, tergantung kimia, memang hasilnya tidak bisa mencapai potensinya ya Pak Martin. Ya. Jadi kita bandingkan yang tanpa kompos, 5 kilo kompos, 10 sampai 20 kilo. Ya. Memang yang terbaik dari 15 sampai 20 kilo. Ya. Ya, selain kompos, saya rasa yang jadi perhatian kami juga gini ya Pak Martin. Kami ada lahan di namanya air Joman ya Pak, yaitu dekat laut, belum sekitar 20 kilo dari laut. Jadi ketika air laut pasang, lahan kami akan dimasukin air. Jadi kami ketika itu belum pengalaman, jadi saya rasa tingginya permukaan air itu sangat penting. Jadi alangkah baiknya kalau 50 cm dari permukaan tanah itu jangan ada air. Ya, kalau kita baru gali lubang ada air, saya rasa itu tidak cocok ditanamin pisang, dan itu harus kita buat bumbun. Kita bumbun dulu agak tinggi, jadi seperti bedeng baru bisa ditanam. Betul. Itu pengalaman kami juga, tanam 10 hektar tanpa dibumbun, rupanya ketika pas musim hujan, air laut pasang, tanaman kami habis semua Pak Martin. Tergenang ya, tergenang air payau lagi. Iya. Betul. Pengalaman yang sama Pak tadi di lab kami itu yang 2 hektar itu adalah begitu dipijak Pak, begitu dipijak itu dia keluar air. Nah, tapi itu terus kita pikirkan dalam-dalam, akhirnya kami desain dia itu yang kita 2 meter kita ambil tanahnya menjadi bumbunan. Ya. Nah, inilah sebenarnya akhirnya menjadi
kami temukan sistem parit, di mana dari 3 hal ya tadi, air. Dengan sistem parit ini air udah kita nggak pusingin lagi Pak. Sepanjang tahun tuh kita nggak pikirkan lagi karena dia ada terus. Benar. Nah, Setuju. sedangkan di atasnya itu kita penuhi dengan kohe ya. Penuhi dengan kohe. Kalau tanaman pisangnya udah keluar itu daunnya semua ditaruh di situ. Jadi bahan organik tuh berlebihan. Nah, matahari ya tadi saya bilang kalau nanamnya ya harus timur barat. Timur barat sehingga dia optimum dapat jam kena mataharinya. Kalau 3 hal ini teman-teman bisa pegang, ini niscaya sih kita nggak gagal lah berkebun pisang. Dan tentunya bibitnya harus yang bagus. Nah, saya ada tips 1 ya, dari dulu begini Pak. Nah, ini buat teman-teman ini mungkin bagus. Pak, aduh bibit pisang kan saya bisa pesan nama yang di pinggir jalan tuh Pak, murah. Atau saya bikin sendiri lah gitu ya. Jadi banyak berbagai teknik itu pemilihan pisang itu sampai yang kita bilang menjadi bibit unggul. Begitu ya Pak Budi ya. Jadi ada orang yang termasuk kami ya, ini mistake yang besar sekali. Kami tuh beli bibit murah, tanam segitu besar 40 hektar, bayangin duitnya ratusan juta itu. Ternyata tuh 30%-nya varietas lain yang kita nggak butuhkan. Ya tercampur lah. Terus kedua, bibit itu kan misalnya harganya sekian ya, itu kan hanya sekali. Sebenarnya murah sekali, tapi kita harus dapatkan yang terbaik. Karena bibit yang tidak baik itu nanti hasilnya kecil atau dibohongin. Ya, uang kita udah keluar semua. Bibit itu hanya 10% dari kos produksi. Yang besar itu tenaga kerja, ya, kedua pupuk. Nah, jadi kalau kita ngirit-ngirit di bibit itu salah besar. Ya, carilah bibit yang terbaik dari sumber yang paling benar. Itu tips saya mengenai menanam pisang. Ya. Sama seperti moto Hijau Surya Pak Martin, berawal dari bibit berkualitas Pak. Nah, itu betul sekali. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Waktunya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit lagi. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk batang pisang, apakah bisa dimanfaatkan menjadi kompos atau menjadi barang lain yang bisa berguna dan bernilai jual ekonomis? Mungkin dari Pak Budi atau Pak Martin? Apa batang pisang ya? Kalau ya, saya rasa bisa, sangat bisa, karena batang pisang itu mengandung nitrogen sama potasium ya, K ya. Jadi itu harus dicincang dulu, alangkah baiknya kalau bisa dicampur kotoran hewan dan difermentasikan. Tapi yang saya juga penasaran Pak Martin, kenapa kayak di Australia, di Amerika, batang pisang itu bisa dijual mahal ya Pak Martin? Apakah memang benar dan memang ada permintaan ya Pak Martin? Ya, memang di beberapa supermarket itu ada ya dia jual ya. Tapi mungkin di sini, di sana pun artinya volumenya kecil Pak. Baik. Ada orang yang karena ada manfaatnya tuh ya, ada ulasan manfaat dari core pisang gitu ya. Tapi nggak besar Pak. Baik. Jadi menurut saya jangan fokus untuk hal-hal yang hasil kedua, ketiga. Kita selama waktu itu di Sanprat 19 tahun ya. Juga sering sekali tergoda untuk masuk begini misalnya. Bagaimana kita bikin keripik pisang, bikin ini ya. Itu kalau tidak di bisnis itu kita harus fokus. Misalnya kita jual pisang segar, kita fokus di pisang segar. Karena begitu ada divisi untuk memanfaatkan sisanya nih, nah nanti itu fokusnya beralih. Nah tadi kalau hasil kebun, saya komentarnya begini. Batang pisang yang sisanya itu kita coba kembalikan lagi seperti tadi Pak Budi bilang, kembalikan lagi ke situ karena dia membutuhkan. Nah, apa yang kita ambil dari kebun kita itu misalnya 25 kilo pisang sebagai udah menjadi buah, menjadi pati, itu kita harus kembalikan lagi loh ke lahan supaya yang generasi berikutnya cukup makan. Nah, apa yang kita kembalikan ya tadi sisanya batang pisang kita kembalikan, daun pisang kita kembalikan, kita fermentasi supaya terurai bisa diserap sama anaknya gitu. Dan ada beberapa bahan lagi tadi ya paling murah pupuk kandang ya kita kembalikan. Demikian untuk Bapak yang tadi bertanya. Oke. Oh iya, pertanyaan selanjutnya kalau daunnya itu dipakai gitu Pak, ada berpengaruh ke kualitas buahnya enggak ya? Mungkin menyambung pertanyaan tadi. Silakan Pak Martin atau Pak Budi. Ada. Ya, seperti yang Pak Martin bilang, daun itu kan dapurnya ya, dapurnya pisang. Jadi kalau dikurangi
dapurnya otomatis jumlah makanan ke pisangnya akan berkurang. Jadi buahnya akan kecil. Ya. Yes, ya, semakin banyak daun, hasil produksi akan semakin tinggi. Baik. Nah, ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Hal yang menjadi pantangan untuk kebun pisang, apakah ada? Ya, saya rasa dari segi budidaya ya. Ya, ketinggian air perlu diamati. Ya, pisang sangat suka air tapi tidak suka terendam, tidak suka tergenang. Jadi kalau daerah-daerah yang banyak airnya seperti sawah, mungkin parit-paritnya harus dibuat supaya ketika hujan datang air bisa cepat cepat turun ya, dan air itu bisa mengisi parit. Ketika musim kemarau gampang untuk menyiram bibit pisang kita. Ya, mungkin beberapa lagi adalah pisang itu ada yang di dataran rendah seperti Cavendish, segala itu dataran rendah sampai ketinggian 700 mdpl. Barangan mungkin suka yang 700, pisang mas segala suka ketinggian sampai 1400 mungkin masih bisa ya Pak barangannya. Nah, kalau pengalaman kami jangan lewat 1000. Jangan lewat 1000 ya. Oke, iya. Baik. Ya. Tapi memang dari optimumnya adalah 300 sampai 700 untuk barangan. Oke. Ya. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa diperhatikan. Baik, untuk teman-teman yang masih menyimak webinar pagi ini, tadi kalau ingin bertanya mengenai kontak Pak Martin dan tim, bisa hubungin Marketing Hijau Surya. Nomornya bisa cek di bio kami, baik di IG bisa, di YouTube, di kolom komen biasanya juga ada. Nanti kita bisa lanjut sharing di nomor tersebut. Baik untuk Pak Martin atau Pak Budi, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup acara webinar pagi ini? Oke, dari saya mungkin teman-teman semangat ya kalau bercocok tanam. Banyak orang itu masih memilih-milih gitu ya. Tapi kita kalau pilihlah satu komoditas yang kita yakin, kita pelajarin dan kita dalemin gitu ya. Karena dengan expertise atau kedalaman tersebut kita mempunyai daya saing dan mempunyai kita bisa kembangkan dengan lebih besar. Jadi mulailah sesuatu yang kecil, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya saya berkebun pepaya, pisang, nangka, akhirnya semuanya nggak jadi. Pilihlah salah satu komoditas yang Anda pilih ya, dan kembangkan besar, bertahap tentunya. Mungkin pesan saya itu buat teman-teman yang mau bercocok tanam pisang. Baik, terima kasih Pak Martin. Dari Pak Budi mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Untuk menambahkan tadi ya, hal yang tantangan mungkin untuk panen ya. Pisau panen itu saya rasa salah satu wadah untuk menyebarkan banyak penyakit. Jadi kalau ada rumpun yang penyakit, alangkah baiknya langsung dimusnahkan, jangan disayang-sayang. Jangan karena sayang satu, itu satu kebun bisa tertular semuanya. Ya, tambahan dari saya, mungkin begini ya, karena kita juga masih baru ya, walaupun udah 10 tahun lebih, saya rasa untuk lab riset kita juga masih merintis, masih baru. Jadi kita butuh banyak saran dan feedback dari teman-teman Sobat Hijau semua. Jadi juga awal-awal kami berdiri juga banyak yang bertanya, namanya barangan merah, kenapa tidak merah? Ya, padahal ada pengaruh lingkungan. Dan juga ketika kita mulai, bahan indukan barangan merah itu sudah hampir punah. Jadi kita ke tempat lokasi indukan barangan juga sudah tidak ada. Jadi mungkin yang sisa-sisa itu yang kita ambil. Jadi pada saat itu yang kita rasa paling oranye, mungkin di luar sana ada yang lebih merah barangannya. Jadi kalau teman-teman punya yang lebih bagus warnanya, mungkin boleh kasih info ke kami biar kita seleksi supaya barangan ini lebih berkualitas. Soalnya berbeda dengan Cavendish ya. Cavendish ini kan sudah dimulai dari NTF ya dulu namanya ya Pak Martin ya. Jadi dari tahun 90-an Cavendish itu sudah melalui banyak proses seleksi karena ada fusarium, jadi mereka
ada bekerjasama dengan TBRI ya, Taiwan Banana Research Institute. Ada banyak varietas pisang yang diintroduksi, jadi ketahanan penyakit Cavendish di lapangan itu mungkin lebih baik karena sudah melalui banyak proses seleksi. Sedangkan barangan merah ini baru kita kembangkan sekitar 10 tahun ini, mungkin masih banyak kurangnya. Kalau ada yang kurang ya kami mohon maaf. Jika ada varietas yang lebih baik, misalnya dijumpai yang lebih tahan penyakit, yang produksinya lebih tinggi, ya mohon sharing ke kami supaya kita sama-sama meningkatkan varietas pisang barangan ini. Ya, dari cara budidaya, walaupun kami banyak men-sharingkan konten edukatif, tapi saya rasa kami belum 100% benar ya. Jadi mungkin di tempat Bapak ketika dicoba tidak berhasil, ya boleh diskusi dengan kami, kita lihat salahnya di mana. Jadi intinya adalah kita tidak bisa bekerja sendiri ya Pak Martin ya. Butuh feedback dari teman-teman. Kita produsen bibit butuh petani, butuh off-taker, jadi satu mata rantai ini bisa bersama-sama jalan. Ya, jadi seperti Pak Martin, jika sudah ada ekosistemnya semakin besar, jadi otomatis semua mata rantai ini akan saling mengisi. Ya, itu saja dari saya, Suci, Pak Martin. Baik. Baik, Pak Martin mau ditambah lagi? Ada Pak? Sudah cukup. Cukup ya, baik. Selesai sudah acara rangkaian acara webinar pagi ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita dari Pak Martin atau Pak Budi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili Hijau Surya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau tingkah laku. Untuk nomor WA bisa cek di kolom komentar ya teman-teman, di kolom chat. Nanti sesi diskusi bisa lanjut dari WA. Oke, terima kasih Pak Amin. Oke, mungkin itu saja. Pak Martin, terima kasih banyak. Pak Budi, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Pak Sampai Martin. ketemu di terima webinar kasih sama-sama, berikutnya. Budi. Baik. Iya. Kami tunggu.